Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari FRI 095. Di sini kami akan mempresentasikan hasil final report dari APSI dan Basdat. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Dari yang pertama saya sendiri, Faris Fatur Rahman, kemudian ada rekan-rekan saya, Faridah Mutia Zahra dan Farina Ayu Rahmalisa Wibowo. Yang pertama, terdapat studi kasus di mana CVIO 95 merupakan perusahaan yang berdiri dalam sektor manufaktur yang memproduksi talok. Dengan perkembangan teknologi yang semakin meningkat, CVIO 95 ingin membuat sistem informasi dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan. Dalam memanfaatkan sistem informasi, CVIO 95 membuat sebuah website untuk memudahkan staf dalam memproduksi talok, baik dalam proses pengolahan material, pengadaan secara online, hingga proses transaksi. Oke, di sini ada tujuan perancangan sistem ya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama itu untuk membuat website yang dapat menyimpan data dan memudahkan kinerja dari anggota perusahaan. Kemudian ada membuat sistem yang terorganisir serta rapi dalam pelaksanaannya. Dan yang ketiga itu merancang sistem yang sudah direncanakan sebelumnya. Selanjutnya ada manfaat perancangan sistem, yaitu dengan adanya perancangan sistem informasi pada CVIO 95, diharapkan dapat menghemat tenaga kerja, memberikan peningkatan efisiensi pada perusahaan, serta mempercepat proses produksi dan dapat memberikan perbaikan pada suatu keputusan. Selanjutnya terdapat proses bisnis, di mana proses bisnis adalah sekumpulan aktivitas yang saling berhubungan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil akhir yang bernilai bagi perusahaan. Nah, berikut ini merupakan proses bisnis dari CVIO 95. Terdapat production operator, lalu procurement, production, warehouse, dan finance. Oke, selanjutnya ini ada basis data ya atau database. Jadi basis data itu adalah suatu kumpulan data yang disusun dalam bentuk tabel-tabel yang saling berkaitan maupun berdiri sendiri dan disimpan secara bersama-sama pada suatu media. Berikut merupakan data yang dimiliki oleh CVIO 95. Di sini bisa dilihat ada entitasnya terdiri dari employee, division, salary, account, jurnal, material request, procurement, dan procurement transaction. Selanjutnya yaitu ada UML. UML sendiri merupakan singkatan dari United Modeling Language, yaitu suatu metode permodelan secara visual untuk sarana perancangan sistem berorientasi objek, atau definisi UML itu yaitu sebagai suatu bahasa yang sudah menjadi standar pada visualisasi, perancangan, dan juga pendokumentasian sistem software. Saat ini UML menjadi bahasa standar dalam penulisan blueprint software. Nah, di sini terdapat use case diagram, di mana use case diagram merupakan model diagram UML yang digunakan untuk menggambar requirement fungsional yang diharapkan dari sebuah sistem. Use case diagram adalah diagram use case yang digunakan untuk menggambarkan secara ringkas siapa yang menggunakan sistem dan apa saja yang bisa dilakukan. Nah, di sini kita mempunyai use case diagram itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan use case diagram dari CVIO 95, di mana terdapat 4 use case diagram, yaitu bidang procurement, finance staff, admin, dan production. Oke, selanjutnya ada activity diagram. Activity diagram ini merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Oke, di sini ada activity diagram dari production staff ya. Bisa dilihat dari login hingga bisa membuat MPS yang baru. Kemudian ada procurement juga. Terus ada finance di sini, dan selanjutnya ada admin. Yang selanjutnya yaitu ada class diagram. Class diagram ini sebagai diagram yang digunakan untuk membentuk model konseptual sistem aplikasi dan memberikan detail model untuk diterjemahkan ke dalam kode program. Nah, untuk dari contoh class diagram dari CVIO 95 ini bisa dilihat sebagai berikut, di mana di sini itu dari setiap divisinya. Baik, untuk selanjutnya terdapat sequence diagram, di mana sequence diagram ini pada UML digunakan untuk menggambarkan deskripsi dari setiap skenario yang digunakan yang ada pada use case. Sequence diagram ini memodelkan objek yang berperan dalam skenario dan menggambarkan interaksi. Sebagai contoh, ini merupakan sequence diagram dari beberapa staff-staff yang ada di CVIO 95 itu sendiri.
Terdapat dari bagian view, update, edit, dan delete pun masih ada. Oke, selanjutnya prototype. Prototype itu sendiri adalah versi draft produk yang memungkinkan untuk mengeksplorasi ide-ide yang ada dan menunjukkannya di balik fitur atau konsep desain keseluruhan kepada pengguna sebelum menginvestasikan waktu dan uang ke dalam pengembangan. Dengan menggunakan prototype akan jauh lebih murah untuk mengubah produk di awal proses pengembangan daripada membuat perubahan setelahnya. Selanjutnya, dalam prototype itu sendiri ada wireframe sama mockup. Nah, kalau wireframe ini merupakan representasi grafis dalam aplikasi atau situs web yang berisi elemen dan konten paling penting. Sedangkan kalau mockup ini adalah cara visual untuk mempresentasikan suatu produk. Nah, ini tampilan dari wireframe dan juga ini tampilan dari mockup. Dan ini merupakan hasil dari mockup untuk CV iOS 95 dari berbagai fitur-fiturnya. Bisa dilihat untuk dari pembagian dari setiap divisinya. Nah, selanjutnya terdapat CRUD, atau di mana CRUD ini adalah singkatan dari Create, Read, Update, and Delete, di mana itu merupakan operasi umum dalam pembuatan situs web, desktop aplikasi, dan sistem lainnya. Konsep CRUD ini berguna untuk melakukan operasi database atau database mengelola data dalam database. Nah, berikut ini merupakan tampilan-tampilan source code yang ada dalam VS Code ini yang akan menghasilkan tampilan website. Terdapat login, lalu logout, lalu di sini terdapat admin, finance, procurement, and production, di mana untuk finance, procurement, dan production itu berada di bawah naungan di employee. Nah, berikut ini merupakan tampilan dari website CV iOS 95. Lalu ini merupakan halaman login page, di mana kita akan masuk menggunakan username admin. Ini merupakan tampilan home dari admin itu sendiri, di mana terbagi menjadi dua, terdapat employee dan account. Untuk employee sendiri terdapat 3 bagian di dalamnya, yaitu procurement, production, dan finance, di mana dari masing-masing ketiga tersebut dapat diedit ataupun di-delete. Lalu untuk bagian account itu sendiri dapat dilihat per gambar, terdapat add account atau kita dapat mengupdate atau menambahkan beberapa account yang masih kurang, lalu terdapat update dan delete juga. Lalu selanjutnya ini akan masuk ke dalam bagian procurement, di mana pada bagian procurement ini terdapat 5 menu, yaitu procurement, material request, procurement transaction, dan receipt. Untuk procurement itu sendiri terdapat dalam seperti pada gambar, terdapat insert procurement, lalu terdapat action yang bisa di-update dan di-delete. Lalu pada procurement transaction juga terdapat insert, lalu dapat di-update dan delete juga. Untuk dari material sama seperti sebelum-sebelumnya dapat di-insert, lalu bisa di-update dan di-delete. Sama halnya dengan material request, tetapi pada material request ini tidak dapat di-delete, hanya bisa di-update saja. Dan yang terakhir ada bagian receipt, di mana dapat ditampilkan sebagai berikut. Lalu selanjutnya masuk ke dalam account production, di mana terdapat 6 menu di dalamnya, yaitu MPS, produk, material, di mana pada material production schedule ini atau MPS bisa di-update dan di-delete di dalamnya, dan juga bisa ditambahkan. Lalu untuk bagian menu produk terdapat product list, di mana dapat ditambahkan juga dan dapat di-update dan di-delete. Untuk bagian material ini terdapat material list, di dalamnya adalah sekumpulan material-material yang digunakan. Lalu untuk material request, di sini terdapat material request, di mana dapat ditambah dan diedit, lalu dapat di-delete juga. Lalu selanjutnya dapat BOM atau Bill of Material, sama halnya seperti sebelumnya dapat ditambahkan, di-update maupun di-delete. Dan yang terakhir adalah bagian procurement. Ini merupakan list-list dari procurement ID. Ini akan masuk ke dalam akun finance, di mana terdapat 4 menu di dalamnya. Yang pertama ada jurnal, terdapat list debit dan kredit,
lalu dapat ditambahkan jurnal, lalu bisa difilter sesuai dengan keinginan, lalu dapat di-print juga. Lalu untuk procurement transaction, terdapat list transaction di dalamnya. Selanjutnya terdapat salary, di mana di sini kita bisa menambahkan salary lagi, lalu dapat di-update maupun di-delete. Dan yang terakhir terdapat receipt, di mana di sini kita dapat menambahkan receipt itu sendiri, lalu dapat di-update maupun di-delete juga sama seperti sebelum-sebelumnya. Sekian dari FRI 095. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.